Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Atul Nabila dengan NIM 22231143. Yang terhormat Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Ada 3 teori yang mendasari sebab-sebab timbulnya kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori genetik, atau teori yang mengidentifikasikan bahwa yang namanya pemimpin itu muncul karena dilahirkan. Pemimpin itu, menurut teori ini, tidak dibuat, tidak didesain, tidak dituntut, melainkan lahir sebagai seorang pemimpin dan memang sudah ada sejak ia dilahirkan. Yang kedua yaitu teori sosial. Teori sosial ini Teori sosial ini menyatakan bahwa pemimpin itu memang dibentuk dan disiapkan, dengan kata lainnya tidak dilahirkan. Dan yang diyakini oleh teori sosial ini adalah siapapun orangnya, dari kelas ekonomi manapun, dari garis keturunan siapapun, mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Dan yang terakhir yaitu teori ekologis. Teori ekologis ini adalah kombinasi kedua teori yang tadi, yang mengidentifikasikan bahwa teori ekologis muncul sebagai reaksi dari teori genetik dan teori sosial, yang menyatakan bahwa seseorang akan sukses sebagai pemimpin suatu saat nanti jika secara genetik memiliki sifat-sifat kepemimpinan, apalagi dengan sadar suatu saat ketika dia membentuk, menyempurnakan, dan menambah skill pengetahuan, wawasan, dan lain sebagainya untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah skill, kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Orang lain yang dimaksud ini adalah orang-orang yang memang kita pimpin agar mau melakukan apa yang kita inginkan dalam konteks pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Ada 3 hal penting dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah suatu otoritas ataupun legalitas yang memberikan wewenang seseorang pemimpin untuk mempengaruhi, kemudian menggerakkan, bahwa hanya menggerakkan karyawannya, menggerakkan orang-orang yang memang di bawah kepemimpinannya untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas ataupun pekerjaan yang diberikan. Yang kedua ada kewibawaan. Kewibawaan adalah keunggulan, kelebihan seseorang sehingga mampu mengatur orang lain. Dan yang terakhir yaitu kemampuan, yaitu kemampuan dari sumber daya kekuatan, termasuk kecakapan secara teknis, sosial, dan skill-skill yang lain yang memang diperlui dan dimiliki oleh seseorang yang melebihi orang-orang di sekitarnya. Kemudian ciri-ciri kepemimpinan yang baik yang pertama, memiliki penglihatan sosial. Artinya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu melihat sekaligus merasakan berbagai gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari dalam konteks hubungan sosial. Yang kedua yaitu kecakapan dalam berpikir. Kecakapan dalam berpikir yang dimaksud di sini yaitu seorang pemimpin selayaknya mempunyai kemampuan otak yang cerdas dan pintar integrasi yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan emosi. Artinya, orang yang stabil secara emosi, tidak mudah naik darah, tidak mudah emosi, tidak mudah membuat keributan yang menandakan emosinya itu sangat naik ataupun masih labil, sehingga menyulitkan ketika mengambil keputusan ataupun berhadapan pada kondisi-kondisi yang menuntut dia untuk mengambil keputusan yang baik.
Kelompok-kelompok kepemimpinan dibagi menjadi dua, yaitu pemimpin formal atau formal, dan yang kedua yaitu pemimpin informal. Pemimpin formal adalah orang yang dalam sebuah organisasi ataupun lembaga yang ditunjuk sebagai pemimpin berdasarkan keputusan dan pengangkatannya sifatnya resmi untuk memangku satu kedudukan yang dihadapinya. Dan yang kedua yaitu pemimpin informal adalah seseorang yang tidak secara resmi ditunjuk dan diangkat sebagai pemimpin, tetapi yang jelas adalah satu bentuk kehormatan yang biasanya ini diberikan karena ia mempunyai kelebihan ditunjuk sebagai pemimpin, sehingga mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok ataupun banyak orang yang ada di sekeliling mereka. Kemudian ada pendekatan kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan sifat. Yang kedua, pendekatan perilaku. Yang ketiga, pendekatan kontingensi. Dan yang terakhir yaitu pendekatan terpadu. Yang pertama, pendekatan sifat. Ada satu statement pemimpin itu dapat diciptakan melalui latihan setiap orang untuk mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Nah, yang kedua yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah satu konteks keberhasilan dan kegagalan seseorang. Yang dimaksudkan adalah kegagalan dan keberhasilan seseorang pemimpin yang dilakukan oleh gaya mereka dalam bersikap ataupun bertindak, dalam mengambil berbagai proses selama masanya memimpin. Dan yang ketiga yaitu pendekatan kontingensi. Artinya adalah bahwa untuk mengurus satu organisasi dapat dilakukan dengan yang tinggi untuk sebuah situasi, segala situasi. Dan yang terakhir yaitu pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu adalah memadukan teori ke dalam pendekatan kepemimpinan situasional dengan maksud untuk menunjukkan adanya kesamaan-kesamaan dari berbagai macam perbedaan. Di antaranya yaitu di antara semuanya itu teori satu yang muncul. Teori-teori yang muncul. Teori yang dipadukan itu adalah satu perpaduan antara teori motivasi ataupun kebutuhan tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan kepemimpinan situasi. Yang kedua, perpaduan antara teori motivasi, dua faktor dengan teori kematangan bawahan dengan pendekatan situasi. Dan perpaduan antara 4 manajemen teori tingkat kematangan bawahan dengan pendekatan situasional. Oke, demikian penjelasan materi dari saya tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Semoga dapat bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.